Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kuliah akuntansi biaya. Hari ini kita masuk ke materi kalkulasi biaya produk bersama dan produk sampingan. Baik, jadi apa itu biaya bersama, produk bersama, dan produk sampingan? Jadi seperti ini. Nah, biaya produk bersama itu seperti kita ibaratkan misalnya dalam memproduksi lemari di perusahaannya, dia membuat bahan baku batang pohon ini. Nah, kemudian batang pohon ini diproses atau diproduksi. Nah, jadi ada titik pisah split off point menjadi papan, triplex, dan serbuk. Nah, jadi biaya produksi yang terjadi sebelum titik pisah ini namanya biaya produksi bersama. Kemudian diidentifikasi masing-masing menjadi barang yang berbeda. Yang pertama ada papan dan triplex ini memiliki nilai jual tinggi, itu masuk ke produk bersama. Karena produk bersama itu adalah beberapa produk yang memiliki nilai jual relatif tinggi yang dihasilkan dari suatu proses dan satu bahan baku. Kemudian serbuk ini karena dia nilai jualnya rendah, dia menjadi produk sampingan. Karena definisi dari produk sampingan itu sendiri adalah satu atau beberapa produk yang memiliki nilai jual relatif rendah yang dihasilkan dari proses bersama. Oke, baik. Jadi intinya dari definisi biaya bersama, produk bersama, dan produk sampingan ini, papan dan triplex ini kemudian nanti akan menjadi produk utamanya karena dia bisa dijual secara terpisah ataupun diproses menjadi lemari. Tapi serbuk ini akan dijual langsung tanpa ada proses selanjutnya. Kan serbuk ini tidak bisa diproses. Selanjutnya ada karakteristik produk bersama dan produk sampingan. Nah, yang pertama karakteristiknya produk bersama. Nah, jadi karakteristik produk bersama ini adalah dia diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama. Yang kedua, dia adalah tujuan utama dari kegiatan produksi. Yang ketiga, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat. Yang keempat, harga jual produk utama relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk sampingan. Kemudian adanya split off point, titik pisah, yaitu produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah secara individual. Produk ini tuh dapat dijual secara langsung atau dijual setelah pemrosesan atau produksi lebih lanjut. Nah, kalau karakteristik produk sampingan itu, produk sampingan bukan merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harganya relatif rendah. Yang ketiga, produk sampingan ini dapat dijual secara terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Namun ada juga yang memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat dijual, gitu, agar dapat nilainya lebih tinggi. Gitu. Nah, akuntansi untuk produk bersama ini, ya, biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan satu dari 4 metode di bawah ini. Yang pertama adalah metode nilai jual. Nah, jadi metode ini itu diasumsikan bahwa tiap produk itu memiliki nilai jual yang berbeda. Baik, jadi metode nilai pasar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, harga jual kalau dia diketahui saat titik pisah. Kemudian yang kedua, harga jualnya tidak diketahui pada saat titik pisah. Baik, contoh yang pertama adalah PT Merbabu memproduksi 3 jenis produk, yaitu A, B, dan C. Biaya bersama untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 500 juta. Kemudian, nah ini datanya. Yang pertama, A itu dia menghasilkan 30.000 unit, B menghasilkan 40.000 unit, dan C menghasilkan 30.000 unit. Harga pasarnya 8.000 yang A, B 6.000, dan C yang 10.000. Tentukan alokasi biaya bersama masing-masing produk. Oke, cara mencarinya, yang pertama kita bikin kolom dulu. Kemudian kita tulis kolom yang pertama, ini produk apa aja, A, B, C kita tulis.
Kemudian unit produksinya yang diproduksi adalah yang A 30.000, B 40.000, C 30.000. Kemudian nilai jual per unitnya masing-masing A 8.000, B 6.000, C 10.000. Kemudian kita kalikan masing-masing ya. Jadi total nilai jual produk A adalah 240 juta, produk B adalah 240 juta, kemudian produk C adalah 300 juta. Nah, yang harus kita cari pertama adalah nilai jual relatifnya. Nah, diketahui dengan total nilai jual produk dibagi total jumlah produk bersama. Yang A, jadi kita cari 240 dibagi 780, kita kalikan 100%, ketemu 31%. Kemudian B 240 juta, kita bagi 780 juta, kita kalikan 100%, ketemu 31%. Kemudian 300 juta, kita bagi 780 juta, kita kalikan 100%, ketemu 38%. Nah, jadi kita setelah mengetahui atau menghitung nilai jual relatifnya, baru kita bisa hitung alokasi biaya bersamanya. Nah, dengan cara nilai jual relatif masing-masing produk kita kalikan 500.000. 500.000 itu adalah biaya bersama untuk menghasilkan ketiga produk ABC tadi. Ini ya dari sini. Baik, jadi 31% kita kalikan 500 juta, ketemu 153.846.154. Kemudian produk B juga sama. Kemudian produk C 38%, kita kalikan 500 juta, ketemu 192.307.692 rupiah. Selanjutnya ada karakteristik produk bersama dan produk sampingan. Nah, yang pertama karakteristiknya produk bersama. Nah, jadi karakteristik produk bersama ini adalah dia diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama. Yang kedua, dia adalah tujuan utama dari kegiatan produksi. Yang ketiga, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat. Yang keempat, harga jual produk utama relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk sampingan. Kemudian adanya split off point, titik pisah, yaitu produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah secara individual. Produk ini tuh dapat dijual secara langsung atau dijual setelah pemrosesan atau produksi lebih lanjut. Nah, kalau karakteristik produk sampingan itu, produk sampingan bukan merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harganya relatif rendah. Yang ketiga, produk sampingan ini dapat dijual secara terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Namun ada juga yang memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat dijual, gitu, agar dapat nilainya lebih tinggi. Gitu. Nah, akuntansi untuk produk bersama ini, ya, biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan satu dari 4 metode di bawah ini. Yang pertama adalah metode nilai jual. Nah, jadi metode ini itu diasumsikan bahwa tiap produk itu memiliki nilai jual yang berbeda. Baik, jadi metode nilai pasar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, harga jual kalau dia diketahui saat titik pisah. Kemudian yang kedua, harga jualnya tidak diketahui pada saat titik pisah. Baik, contoh yang pertama adalah PT Merbabu memproduksi 3 jenis produk, yaitu A, B, dan C. Biaya bersama untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 500 juta. Kemudian, nah ini datanya. Yang pertama, A itu dia menghasilkan 30.000 unit, B menghasilkan 40.000 unit, dan C menghasilkan 30.000 unit. Harga pasarnya 8.000 yang A, B 6.000, dan C yang 10.000. Tentukan alokasi biaya bersama masing-masing produk. Oke, cara mencarinya, yang pertama kita bikin kolom dulu. Kemudian kita tulis kolom yang pertama, ini produk apa aja, A, B, C kita tulis. Kemudian unit produksinya yang diproduksi adalah yang A 30.000, B 40.000, C 30.000. Kemudian nilai jual per unitnya masing-masing A 8.000, B 6.000, C 10.000.
Kemudian kita kalikan masing-masing ya. Jadi total nilai jual produk A adalah 240 juta, produk B adalah 240 juta, kemudian produk C adalah 300 juta. Nah, yang harus kita cari pertama adalah nilai jual relatifnya. Nah, diketahui dengan total nilai jual produk dibagi total jumlah produk bersama. Yang A, jadi kita cari 240 dibagi 780, kita kalikan 100%, ketemu 31%. Kemudian B, 240 juta kita bagi 780 juta, kita kalikan 100%, ketemu 31%. Kemudian 300 juta kita bagi 780 juta, kita kalikan 100%, ketemu 38%. Nah, jadi kita setelah mengetahui atau menghitung nilai jual relatifnya, baru kita bisa hitung alokasi biaya bersamanya. Nah, dengan cara nilai jual relatif masing-masing produk kita kalikan 500.000. 500.000 itu adalah biaya bersama untuk menghasilkan ketiga produk ABC tadi. Ya, dari sini. Baik, jadi 31% kita kalikan 500 juta, ketemu 153.846.154. Kemudian produk B juga sama. Kemudian produk C 38%, kita kalikan 500 juta, ketemu 192.307.692 rupiah. Baik, selanjutnya harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Ini contohnya, misalnya biaya bersama yang dikeluarkan dalam memproduksi produk bersama D dan G adalah 8 juta. Nah, kemudian masing-masingnya adalah produk D dan produk G itu 200 unit, ini G 300 unit. Kemudian harga pasarnya yang D adalah 60.000, G 75.000, dan biaya pemrosesan lanjutan 4.500.000 dan G 10 juta. Yang pertama, hitunglah alokasi biaya bersama. Kemudian 2, hitunglah biaya produk masing-masing produk. Nah, yang pertama, alokasi biaya bersama masing-masing produk ini kita masukkan produknya. Kita bikin kolom dulu ya, seperti yang tadi, produk D dan G. Kemudian unit produksinya adalah 200 dan 300. Nilai jual per unitnya adalah 60.000 dan 75. Kemudian yang pertama kita harus cari adalah total nilai jual. Jadi total nilai jual produk D adalah 200 dikali 60.000, ketemu 12 juta. Produk G 300 unit, kita kalikan 75.000 adalah 22.500.000 rupiah. Kemudian biaya proses lanjutnya adalah yang pertama, produk D nya adalah 4.500.000, kemudian produk G adalah 10 juta. Jadi kita juga harus mencari harga pasar hipotesisnya dengan cara kita total nilai jual masing-masing, kita kurangi biaya proses lanjutannya masing-masing. Oke, yang pertama produk A 12 juta kurangi 4.500.000 adalah 7.500.000. Kemudian produk G 22.500.000 kurangi 10 juta adalah 12.500.000. Baik. Nah, dalam menghitung alokasi biaya bersama, kita juga perlu mencari persentase nilai relatif tadi. Nah, yang ini hitungannya nggak masuk dalam kolom. Oke, jadi kita cari dulu ya, 7.500.000 kalau produk D. 7.500.000 kita bagi 20 juta, kita kalikan biaya bersamanya 8 juta. Oke, jadi 7.500.000 kita bagi 8 juta dikali 7.500.000 dibagi 20 juta, kita kali produk bersama 8 juta, ketemu 3 juta. Kemudian alokasi biaya bersama yang G itu adalah 12.500.000, kita bagi 20 juta, kita kalikan 8 juta, ketemu 5 juta. Oke ya, itu caranya ya. Selanjutnya yang kedua, menghitung biaya produksi per produk. Nah, produk yang pertama D dan G itu alokasi biaya bersamanya adalah sudah kita hitung tadi 3 juta, kemudian G adalah 5 juta. Biaya proses selanjutannya adalah masing-masing 4.500.000 dan 10 juta. Maka kita bisa mengetahui biaya produksinya. Nah, dengan menambah
alokasi biaya bersama dan biaya pemrosesan lanjutan. Oke, produk D kita tambah 3 juta ditambah 4.500.000 yaitu 7.500.000. Kemudian produk G 5 juta ditambah 10 juta ketemu 15 juta.